perusahaan teknologi asal Tiongkok, Huawei, telah menyiapkan strategi untuk menggarap pasar internet 5G di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah komunis Tiongkok dan pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepemahaman tentang pengembangan peningkatan kapasitas dan teknologi keamanan internet. Dikutip dari The Star, MOU ini telah ditandatangani selama kunjungan resmi penasihat negara Tiongkok dan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Indonesia dan bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan selaku koordinator kerjasama Indonesia dengan Tiongkok pada 12 Januari 2021. Akhir tahun 2020 lalu, Huawei Indonesia pada CNBC membantah pemberitaan yang menyebut pihaknya bekerja sama dengan Indonesia untuk infrastruktur 5G. Kerjasama sebenarnya adalah dalam bidang artificial intelligence dan cloud. Sebelumnya, Nikkei Asia Review melaporkan Huawei serta pemerintah RI menandatangani perjanjian untuk mengembangkan talenta di bidang teknologi terkait 5G. Sebelumnya, kerjasama dengan Huawei sudah dirintis oleh Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) sejak 29 Oktober 2019 untuk mengembangkan sumber daya manusia demi memperkuat keamanan cyber. Dalam MOU-nya, kerjasama ini meliputi pelatihan dan workshop dari Huawei untuk pegawai BSSN. Teknologi 5G memang sedang menjadi tren di dunia. 5G atau Fifth Generation adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi terbaru sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler, melebihi standar 4G. 5G menjanjikan kecepatan unduhan 10 hingga 20 kali lebih cepat daripada kecepatan internet sekarang. Namun Huawei, perusahaan teknologi 5G, dianggap memiliki kepentingan intelijen Partai Komunis Tiongkok (PKT). Sejumlah negara pun sudah menolak teknologi 5G yang ditawarkan Huawei, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Google pernah mengingatkan pengguna Huawei P40 dan P40 Pro soal bahaya jika mereka tak mengunduh aplikasi Google dari Play Store. Google tak menjamin aplikasi akan bekerja dengan baik dan soal keamanan data pengguna jika mereka menginstal aplikasi itu dari perangkat lain, sebab ada resiko penyusupan malware dan perihal keamanan data pengguna jika mereka menggunakan aplikasi Google dengan cara ini. Hal itu dimungkinkan karena Huawei sudah masuk di daftar hitam perusahaan AS, sehingga dalam sanksi yang dijatuhkan AS, semua perangkat Huawei tak bisa menggunakan teknologi dari perusahaan AS. Mantan bos Google yang sempat menjadi Dewan Kepala Inovasi Pertahanan Pentagon, Eric Schmidt, mengungkapkan Huawei Technologies berbahaya bagi keamanan nasional karena membelokkan jalur data ke Tiongkok. Eric Schmidt menyebutkan tidak salah memikirkan bahwa Huawei adalah sarana sinyal intelijen yang merujuk ke agen mata-mata seperti QCHQ atau NSA Inggris di AS. Tahun lalu, pemerintah Donald Trump telah melarang penggunaan infrastruktur 5G Tiongkok di pemerintahan dengan alasan aksi spionase atau memata-matai. AS juga terus mengkampanyekan hal ini pada sekutunya. Bahkan AS terus mendorong sekutunya tak menggunakan perangkat 5G Huawei dan mengancam mereka tidak bisa bekerja sama dengan sekutu yang menggunakan infrastruktur dari raksasa teknologi Tiongkok ini. Serangan berkelanjutan pemerintah AS terhadap Huawei kadang-kadang digambarkan sebagai proteksionisme Amerika. Ini juga berlaku untuk pembatasan Washington pada ZTE dan beberapa perusahaan produk teknologi pengawasan Tiongkok lainnya, termasuk artificial intelligence. Sanksi tersebut meluas ke perusahaan yang memasok chip ke Huawei dan juga dirancang untuk menghalangi perusahaan dan negara menggunakan Huawei untuk membangun jaringan 5G mereka. Ada yang menilai AS berusaha untuk melumpuhkan Huawei untuk memungkinkan perusahaan AS mengejar ketinggalan. Pakar teknologi informasi Tom Coiner yang telah bekerja di teknologi komputer dan jaringan di AS, Jepang, dan Korea menyatakan di Asia Times bahwa ia menyambut baik inisiatif pemerintah AS. Menurutnya, meskipun Tiongkok menjalankan kapitalisme dengan karakteristik Tiongkok, mereka masih dikuasai secara kuat oleh PKT. Manajemen partai dan potensi gangguan dalam semua aspek kehidupan dan perdagangan Tiongkok diakuinya tetap ada. Pada 16 September 2019, Departemen Pekerjaan Front Persatuan PKT mengeluarkan pedoman untuk memperkuat bimbingan dan pengawasan bisnis swasta sambil menuntut agar pemilik dan manajer tetap mengikuti kecepatan pada prinsip partai dan pemikiran Presiden Xi Jinping. Selain itu perlu dicatat, pemimpin Huawei, Ren Zhengfei, pernah menjadi wakil kepala resimen di Tentara Pembebasan Rakyat dan anggota senior PKT. Sementara Ren telah berulang kali meyakinkan publik akan melakukan usaha terbaiknya untuk melindungi pelanggannya.
namun kita perlu perhatikan hubungannya dengan PKT. Selama ini, Huawei memang terus menampik tudingan tersebut dengan menyebut perusahaannya independen, tidak terkait dengan pemerintah komunis Tiongkok dan tidak akan menyerahkan data ke PKT. Huawei menyangkal dengan selalu mengatakan bahwa mereka menerapkan standar secara global, memastikan inovasi, mendorong persaingan dan memberi manfaat bagi semua orang. Namun apakah kita masih percaya pada perusahaan yang berafiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok? Huawei misalnya telah dipaksa untuk menyangkal tuduhan teknologinya yang digunakan oleh pasukan keamanan internal Xinjiang untuk analisa data. Dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Xinjiang yang memasok suku cadang Huawei menggunakan kerja paksa kaum muslim Uighur di sana yang dianiaya. Sebagai negara adik kuasa, Amerika Serikat saja merasa dirinya terancam dengan keberadaan Huawei di negaranya. Kalau kita merasa aman-aman saja mengadopsi 5G dari Huawei, rasanya sangat naif. Dengan ambisi PKT menguasai dunia, mungkin pemerintah RI perlu mempertimbangkan kembali kerjasamanya dengan Huawei demi kepentingan yang lebih besar, demi keamanan nasional bangsa Indonesia.